Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amila Safitri dengan NIM 250110006. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Psikologi. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini merupakan tugas dari Ibu Profesor Susi Fitria Dewi SOS MC PhD, yang dimana ini untuk menyelesaikan ujian tengah semester. Ikuti beberapa pertanyaan yang akan saya jawab berupa video edukasi. Nah, sebenarnya kesenjangan ini terjadi dikarenakan kita sebagai rakyat Indonesia masihlah sangat minim dalam menggunakan nilai-nilai kewarganegaraan dan demokratis yang sebagaimana telah kita pelajari. Nah, biasanya hal ini hanya lengket pada otak saja dan tidak terpraktekkan sebagaimana hal nyatanya. Nah, biasanya faktor pendukung mengapa hal ini sering terjadi ialah pertama, dikarenakannya kurangnya pendidikan moralitas yang diberikan oleh orang tua kita, baik itu dari lingkungan ataupun pertemanan. Yang kedua, biasanya terjadi karena adanya kurang atau rendahnya literasi digital terhadap rakyat Indonesia. Terus juga selain hal itu menyebabkan mengapa banyak sekali kelemahan dalam penegakan hukum, sehingga banyaknya orang semena-mena ataupun berani bertindak sesuka hati mereka, seperti kasus tawuran ataupun pelanggaran HAM dan lain sebagainya, yang menyebabkan kerisuhan dan juga kekacauan yang terjadi di Indonesia saat ini. Solusi yang kita bisa dapatkan adalah sebagai warga negara yang baik, kita harus meningkatkan pola pikir kita, yang dimana kita harus bisa meningkatkan literasi digital kita, tidak mudah diprovokasi dengan konten-konten hoax ataupun yang tidak memiliki relevansi ataupun fakta yang benar-benar ada. Terus juga kebanyakan hal ini dipicu oleh kemarahan ataupun kesalahpahaman. Nah, balik dari itu semua, kita harus bisa menjangkau mana yang benar, mana yang salah dari hal ini. Nah, perbedaan ini sering terjadi di masyarakat dengan elit politisi, yang dimana biasanya pemerintah itu memberikan kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan ataupun bahkan merugikan gitu. Ya, faktor yang menyebabkan hal ini sering terjadi kekisruhan adalah dikarenakan pemerintah tidak mengedepankan dialog terbuka antara masyarakat dengan kebijakan yang mereka lakukan. Kedua, banyak sekali terprovokasi antara masyarakat dan juga pemerintah. Nah, hal ini seharusnya mengedepankan kepala dingin, bukan kepala panas. Maka dari hal itu, tentu kita juga harus menghargai perbedaan ataupun pandangan. Nah, menghargai yang dimaksud adalah tentu juga adanya konsolidasi gitu. Tidak hanya perbedaan dari pendapat para elit, tapi tidak menonjol untuk diberikan kepada masyarakatnya gitu. Nah, bagaimana solusi yang dapat kita berikan adalah dengan cara meningkatkan nasionalisme dengan tidak memberikan ujaran kebencian secara berlebihan dari masyarakat kepada pemerintah, dengan memberikan kritikan yang membangun, dan juga dari pemerintah itu sendiri juga harus menerima secara kepala terbuka bahwasanya kritikan itu bukan menjatuhkan mereka, namun untuk membangun secara bersama gitu. Contohnya, biasanya perdebatan yang sering muncul itu ialah adanya buzzer yang terjadi gitu. Jadi dia kebanyakan memprovokasi antara pendapat si para elit politisi dengan masyarakat, jadinya menimbulkan kekisruhan ataupun panas yang bergejolak gitu. Biasanya untuk kesadaran hukum sendiri kita bisa melihat dari kehidupan sehari-hari, seperti banyaknya para pengendara yang melanggar lampu merah. Nah, biasanya kesadaran hukum itu merupakan indikator penting dalam kehidupan bernegara. Namun, masih banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di masyarakat kita dikarenakan mereka masih apatis terhadap peraturan yang diberikan oleh pemerintah.
Dan juga biasanya itu terjadi karena adanya kebiasaan yang tertanam sejak kecil gitu. Moralitasnya tidak terbentuk hingga mereka melakukan banyak pelanggaran yang bahkan hal kecil saja tidak dilakukan ataupun dipatuhi gitu. Nah, biasanya peran ini tuh juga terjadi karena faktor yang kurangnya tegas dalam pemberian sanksi, dan juga banyak sekali oknum polisi yang ketika adanya pelanggaran mereka mau menerima suap gitu. Nah, ini harus diberantas ataupun dikurangi gitu, karena jika ini terus berlangsung, masyarakat hanya akan menganggap sepele dan juga tidak akan selalu mematuhi peraturan jika polisinya ataupun elitnya masih bisa disup dengan uang gitu. Peran warga negara adalah dengan mentaati aturan, mengingatkan antar sesama dengan teman ataupun yang lainnya, serta melaporkan jika ada pelanggaran. Nah, pelanggaran itu baik dari si warganya maupun pelanggaran dari si polisi ataupun oknum itu sendiri, yang dimana mungkin mereka menerima suap ataupun hal yang bermacam yang bisa menimbulkan masyarakat pandangan bahwasanya oh, ini hal yang biasa gitu. Jadi tentu sikap ini tidak boleh dibiasakan atau dijadikan budaya. Nah, korupsi sendiri merupakan benalu ataupun masalah serius yang merusak negara ini. Nah, sebagai warga negara, sebenarnya tidak hanya di kalangan pejabat saja, tapi masih banyak sekali dari para warga negara pun yang hal kecil seperti menerima suap ataupun yang kita bisa lihat ketika demokrasi di negeri ini bisa dibeli hanya dengan sedangkan fajar gitu. Nah, terlihat itu saja budaya korupsi sepertinya sulit untuk diberantas, namun bukan berarti tidak bisa kita hilangkan. Nah, bagaimana cara ataupun contoh masyarakat kita supaya hal ini bisa Nah, tentu kita harus menanamkan karakter ataupun moralitas sejak dini. Jadi tentu kita harus meningkatkan pendidikan moralitas kepada anak-anak kecil, sehingga ketika mereka dewasa tentu ini tidak akan meminimalisir terjadinya korupsi. Karena apa? Karena jika kita memberikan edukasi kepada mereka yang mungkin sudah dewasa ataupun yang sudah tua, kebanyakan mungkin akan menganggap remeh ataupun tidak mendengarkan. Nah, maka dari itu tentu peran kita di sini adalah untuk membentuk karakter yang luwes ataupun kejujuran dan juga tanggung jawab kepada anak-anak generasi yang akan mendatang. Nah, terlihat itu saja kita bisa memberikan peluang ataupun investasi ke depannya, sebagaimana kita mengetahui anak-anak bisa lebih cepat ataupun tanggap dalam menanggapi ataupun mendapatkan insight edukasi yang diberikan oleh orang tua ataupun pendidiknya gitu. HAM merupakan kebebasan yang diberikan kepada setiap individu maupun semua orang gitu. Namun tetap harus dibatasi oleh aturan hukum agar tidak mengganggu ketertiban umum dan juga keutuhan negara. Kebebasan itu tuh juga harus disertai dengan tanggung jawab dan juga etika, yang dimana setiap masyarakat harus menghormati hak orang lain, hak berpendapat, serta juga tidak memaksakan kehendak gitu, dan mengutamakan kepentingan bersama. Nah, contoh yang bisa kita dapatkan dalam penyalahgunaan HAM adalah dengan aksi demonstrasi yang berujung anarkis sebagai bentuk penyalahgunaan HAM gitu. Jadi maka dari itu hukum tentu harus lebih luas ataupun bisa memberikan pentaatan kepada warga negara sendiri. Namun juga bukan berarti ketika diberikan edukasi kepada masyarakat untuk mentaati ataupun juga mendukung sama HAM, bukan berarti pemerintahnya malah melanggar ataupun tidak mematuhi HAM itu sendiri gitu lah. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan sebagai bahan edukasi dan juga jawaban atas pertanyaan untuk UTS pada pendidikan kewarganegaraan. Maka dari itu saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.